Gus apa? Bagus laku. Ji, pinter ngaji. Gang, wasis dagang. Ya, pinter dagang pokoknya ya. Punya skill entrepreneur yang kuat di situ. Sehingga itu sebagai misi kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah dalam misi itulah kemudian spirit Gusikan itu sangat kompleks. Ya, karena nanti akan secara khusus disampaikan di belakang. Dilanjut. Ya, Kudus, yang baru ke Kudus mungkin ini ya, kita ini kota budaya dan sekaligus kota industri. Jadi industri besar multinasional ada di Kudus. Tadi teman-teman bilang kenapa di Kudus ini begitu terkenal padahal kotanya kecil. Karena industri multinasional itu banyak. Rokok, kota kretek itu ada di Kudus. Kota jenang ada di Kudus. Kota kertas ada di Kudus. Pokoknya ya. Kemudian yang sangat terkenal adalah apa namanya? Ya, kota kretek. Kota kretek tadi sudah. Jadi mas-mas, mbak-mbak yang di Kudus ini, ya kota kretek itu awalnya sebenarnya adalah teknologi kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Mbak Jamhari itu awalnya ini termasuk entrepreneur ya. Ciri entrepreneur itu suka eksperimen. Bagaimana membuat kuliner yang awalnya itu biasa-biasa menjadi berkelas. Jadi nanti Mbak Novi akan cerita itu. Kuliner yang awalnya pecel khas Muria itu remeh-remeh, tapi ditambah dengan ayam panggang itu menjadi berkelas. Itu ada tugas kita membuat inovasi supaya makanan tradisional yang awalnya itu merasa tidak pede dengan makan pecel ya. Dulu makan pecel itu kan dianggap orang pinggiran ya loh, asal makanan pecel gitu, asal makanan telo kan itu. Tapi sekarang ada khas inovasi telo, nyemut ya Mas, nyemut. Jadi kita ke Colo kalau belum nyemut kurang afdol kayaknya. Nah makanya nanti bisa dicoba ini ya, ke Colo plus ziarah gitu. Jadi itu antara lain. Maka tugas generasi muda kita adalah bagaimana menjadi pribadi inovatif, membuat makanan yang biasa menjadi berkelas. Itu saya kira tugas kita. Ya tadi makanan di Pekalongan tadi ya, mungkin itu saya pun baru mendengar. Tapi bagaimana kalau ke Pekalongan nggak makan itu rasanya kurang afdol gitu kan? Pedes ya, ada sambelnya. Nah, itu kan sesuatu kan. Jadi kota santri, kota kretek, sehingga etos Gusiknya itu sangat kuat. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis berbasis budaya itu saya kira itu menjadi tantangan kita semua ya. Jadi ikhtiar untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dari berbagai kota atau kakak-kakak semua yang dari berbagai kota itu saya yakin ada makanan-makanan khusus yang itu ditemukan di daerahnya masing-masing. Tapi yang awalnya itu remeh-remeh, tapi kalau dipadu dengan inovasi yang baru itu menjadi berkelas. Bahkan itu menjadi nyanyi gitu. Jadi mungkin dulu yang namanya tiwul ya, tahu tiwul kan? Tahu ya. Sekarang mau makan tiwul kan susah ya. Nyari tiwul itu susah. Tapi bagaimana menyiapkan tiwul dengan menu khas, kemudian dikombinasi dengan lauk apa tertentu misalnya, atau sego jagung, di Colo juga sudah ada sego jagung, itu kemudian diinovasi dan itu menjadi pelayanan. Sehingga orang ke sana itu bukan sekedar makan urusan perut kenyang, tapi di situ ada kerinduan. Orang kalau rindu itu berarti sudah merasa feel ya, rasanya itu ada, the power of taste. Sehingga orang ke sana itu ada repeat order karena pengen ke sana lagi dan seterusnya. Nah itulah saya kira spirit Gusikan. Ada kesadaran budaya menjadikan budaya itu sebagai basis untuk pengembangan usaha, tapi juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai. Kakak-kakak semua ini ya, mungkin sebagian sudah pernah yang makan soto Kudus ya. Tapi makan soto kerbau dan makan sate kerbau di Kudus itu bukan sekedar untuk kenyang. Tapi di balik semangkok soto kerbau itu ada semangat toleransi. Di balik sepiring soto nasi sate kerbau itu ada semangat toleransi. Karena itu warisan dari Sunan Kudus. Ketika korban tidak menyembelih sapi tapi yang disembelih kerbau sebagai wujud toleransi karena banyak umat Hindu yang mensakralkan sapi.
itu kan kuliner itu kan. Jadi dari kuliner bisa dijadikan sebagai media untuk internalisasi nilai-nilai toleransi. Nah, saya kira Mas Novi bisa menjadi ide bisnis ini kan. Saya ingin makan sate kebo khas Kudus, bisa juga ditemukan di Botin ya kan. Nasi jangkrik, rindu nasi jangkrik bisa juga ditemukan Botin itu. Itu kan makanan budaya, kuliner berbasis budaya. Oke, lanjut. Saya kira saya ingin mewarnai adik-adik semua, kita semua yang ada di sini bahwa Gojikan sebenarnya adalah memberikan semangat untuk kita itu menjadi pengusaha, tetapi sekaligus menjadi seorang sufi. Maka saya menyebut di sini adalah sebagai wujud entrepreneur muda sufistik. Biasanya kan orang sufi jaga fungsi suwek-suwek sepuh-sepuh gitu. Tapi dengan semangat Gojikan kita menjadi seorang sufi eksekutif, tapi sekaligus juga bersaing tekadel, kira-kira seperti itu ya. Jadi secara modal kapital kita punya banyak uang, tapi juga religius, itulah Gojikan. Maka untuk seperti itu harus ngerti dulu pertama apa itu Gojikan, setelah itu ngerosong, memahami dengan sepenuh hati, dan nanti action di daerahnya masing-masing. Jadi bagus laku, kita ngaji dan sekaligus wasiskan. Oke, lanjut. Nah, ini saya kira buku-buku yang kemarin pernah kita launching dengan Gojikan Leadership itu, dan sedang kita kembangkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada semacam Human Resource Development Center, nanti kita buat seperti itu sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan Gojikan. Lanjut. Nah, lanjut lagi karena waktunya limited. Jadi ini sebenarnya kita mencoba melihat silsilah gerakan para wali ya. Susunan Kudus positioning juga ada tidak lanjut dengan jejaring wali sebelumnya. Maka kalau kita ke Sunan Kudus itu abad ke-16, sehingga spirit Gojikan sebenarnya sudah dilakukan sejak para wali, sejak generasi awal itu. Maka kalau kita ini ingin menjadi murid ideologisnya para wali, salah satunya bisa menggunakan perspektif Gojikan yang sedang kita kaji hari ini. Jadi yang pertama adalah Sunan Ampel ya, Maulana Malik Ibrahim, kemudian ya sampaikan di Nabi Muhammad, dan spirit itu saya kira bisa menjadi satu bentuk sanad ya, sanad keilmuan, sanad sistem ekonomi yang sudah diwariskan oleh para wali, dan kita tinggal meneruskan dalam kehidupan nyata mulai dari yang kecil. Rumusnya 3M. Kenapa ini 3M? 3M itu ada satu, mulai dari yang kecil. Ini kan saya yakin di daerahnya punya usaha sendiri-sendiri ya, entah usaha apa, tapi itu mulailah dari yang kecil itu. M yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Tidak perlu harus mengajak banyak orang. Siapa yang bisa diajak memulai, kita mulai. Mulai dari diri sendiri, yang kemudian yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Nah, jadi nanti begitu selesai ini langsung mulai, idenya langsung dieksekusi. Jadi saya bicara dengan Mas Novi. Sekarang tidak saatnya ngomong doang, omdo ya toh. NATO, not action, talk only. Tidak payah, saya ini do more talkless. Tidak banyak bicara, ya. Do more kerja banyak, talkless ngomongin sidik. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya.
spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.